Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat sekalian. Sebelum kita memetik sedikit hikmah dari sekian banyak hikmah daripada peringatan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, maka ulun kembali mengingatkan kepada pribadi dan kita sekalian bahwa ketika kita sebagai seorang mukmin yang berharap akan rahmat Allah dan berkat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang jangan sampai luput dari perhatian kita, karena ada poin-poin penting dari hal yang akan kita bahas. Pertama, agar jangan kholer menjawab salam, karena 3 poin besar dari salam yang menjadi catatan penting dalam kehidupan kita, bahwa salam itu perjuangannya baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat dan kaum mukminin, yang dimana salam ini adalah cikal bakal kejayaan Islam yang sekarang dapat kita nikmati duduk di tempat yang mulia ini pada siang hari ini dalam keadaan aman, damai, tentram dan penuh dengan kerukunan. Alhamdulillah. Tentunya pengorbanan baginda Rasulullah dalam menyebarkan salam di muka bumi ini tidak terlepas daripada ancaman, cacian, celaan, bahkan tantangan untuk melakukan peperangan. Tetapi sikapnya baginda Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, yang kemudian menjadikan cerminan dan gambaran jelas apa yang terjadi dengan kejayaan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah hingga hari ini. Yang kedua, menjadi catatan penting bahwa salam itu adalah sunnah hukumnya disebarkan, kemudian bagi kita yang mendengar untuk wajib menjawabnya. Dan yang ketiga, musuh-musuh Islam yang tidak pernah ridho dengan kejayaan Islam, mereka mengukur dan terus berpikir untuk meruntuhkan kejayaan Islam, yang mana meskipun Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang tidak tertandingi, akan tetapi kejayaan Islam itu menjadi indikator melalui kita umat muslim seberapa kuat silaturahmi kita, seberapa kuat kecintaan kita kepada Allah dan baginda Rasulullah, juga seberapa kuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam yang diridhoinya. Mereka mengukur melalui Islam, melalui salam yang kita sebarkan. Dan siapa lagi yang menyebarkan salam jika bukan kita umat muslim? Untuk itu perkenankan ulun menghaturkan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita sekalian memanjatkan dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengutip tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Mansur AS, yang sudah sangat luar biasa sebenarnya. Beliau mengutarakan dan menyampaikan kesempurnaan agama Islam meskipun sangat singkat waktunya. Ulun berharap sama seperti harapan pian sekalian, tadi kita berharap beliau menyampaikan tuh kalau bisa paling sebentar 1,5 jam. Tapi alhamdulillah beliau satu mat benar menyampaikan. Mudahan sidin sehat panjang umur insyaallah. Meskipun singkat tetapi padat, dan insya Allah itu dapat menjadi bahan renungan untuk kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang kita terima sebagai bentuk amanah dan anugerah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak mampu menghitungnya, dan terlebih kita tidak ada yang bisa dan mampu untuk membalasnya. Akan tetapi luasan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, maka Allah memfasilitasi kita dengan menyediakan kalimat tahmid sebagai sarana atau media untuk kita bersyukur kepada tiap-tiap nikmat Allah. Meskipun kita banyak lupanya dalam bersyukur, meskipun kita terkadang menjadi orang yang kufur, banyak mengeluh di antara banyak nikmat yang tanpa kita minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi luasnya rahmat dalam bentuk ampunan dari Allah,
dengan kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Petugas-petugasnya Allah, para malaikat kemudian mencatat kita sebagai hamba yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan dan aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sudah menjadi satu hal yang pasti, apa yang kita nikmati hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan insya Allah digembirakan hati kita. Ini semua buah dari hasil perjuangan 1400 tahun silam Rasulullah bersama para sahabat. Hadratul mukarramun, ya ayyuhal hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat, diampuni setiap dosa, dikumpulkan di dunia dan akhirat dengan orang yang kita cintai, dan diampuni setiap dosa kita dengan luasnya rahmat Allah dan pertolongan berkat syafaat baginda Rasulullah, sehingga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para syaraif, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidah yang tentunya insyaallah dari ulun pribadi mewakili pian seberataan, kita perkenankan menyampaikan rasa hormat dan takzim kepada beliau, yang mana meskipun ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, akan tetapi tentunya di dalam hati kita menempatkan beliau dengan penuh rasa hormat dan takzim di tempat yang tinggi karena Allah dan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, al-mukarram wal muhtaram, al-ustadz ad-da'i ilallah, al-mukarram, guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur AS. Mudah-mudahan beliau dan semua para habaib serta guru-guru disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimudahkan selalu jalan menuntun dan membimbing umat Rasulullah, dan mudah-mudahan digembirakan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking gembiranya dengan digembirakan oleh Allah, dibukakan hati bini-bini beliau untuk menikahkan, mengawinkan sidin lagi barataan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah, ini yang mengawinkan bipai banyak, insyaallah, insyaallah. Minta ridho Allah kepada pimpinan-pimpinan, para tokoh, para tetuha masyarakat, mungkin dari ketua RT, RW, kelurahan yang berhadir, yang ulun tidak mengenali, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Salam hormat ulun dan mohon izin ulun masuk ke Kalimantan Timur bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini silaturahmi kita yang dihantar oleh Allah sampai ke negeri akhirat. Tidak lupa kita menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar sahibul hajat, yaitu Bapak Haji Nur Ifansah. Beliau beserta keluarga memfasilitasi kita dalam silaturahmi hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan zuriat, keturunan, anak cucu ila yaumil qiyamah, menjadi orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan mudah-mudahan disehatkan oleh Allah dan mati kita sabarataan, dan anak cucu kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kiranya cukup sampai di sini sambutan, insyaallah. Karena cuaca makin panas, parut makin lapar, padih lah, mata mengantuk. Kasihan ibu-ibu lun, bapak-bapak, insyaallah. Taruskah ulun terserah bubuhan nang kapanasan tu jana? Taruskah kita sadang nggak sudah? Taruskah bu? Nah, insyaallah. Amun memang tarus, tentunya ulun yakin kita semua mempunyai keterbatasan yang sama. Terlebih ulun pribadi, kondisi kesehatan itu memang sudah tidak maksimal. Dengan terkena serangan kanker otak ulun beberapa tahun silam, 12 tahun, alhamdulillah masih ditolong oleh Allah. Tetapi dampak pengobatan itu 5 tahun, akhirnya ginjal ulun harus diangkat sebelah kanan. Jadi ulun kada boleh terlalu lawas duduk. Apalagi kemarin tensi ulun 210/130, sempat goyang, sempat rabah. Jadi untuk kenyamanan dan kesehatan kita bersama, alangkah baiknya kita seberataan berdiri sejenak. Ulun minta dengan segala hormat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Minta doa para habaib, guru-guru, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada di pekan penghujung daripada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab 1444 Hijriah. Tepatnya hari ini kalau tidak khilaf di tanggal 28 Rajab. Maka kita berdoa bersama-sama, Allahumma ballighna fi syahri Rajab wa syahri Sya'ban
wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami, pertemukan kami di bulan Rajab ini hingga sampai ke bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan insyaallah Engkau pertemukan dalam perkenanmu, izin dan ridhomu bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam ketaatan iman dan takwa, dalam lisan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, ucapan serta perbuatan yang baik yang Engkau ridhoi, yang Engkau pandang dalam keridhoanmu, sehingga kami pantas untuk hidup menerima barokah dunia dan akhirat, dan Engkau selamatkan dengan rahmatmu, dengan berkat syafaat kekasihmu di negeri akhirat, agar kami pantas menempati tempat yang diinginkan semua hambamu, berkumpul bersama dengan kekasihmu dan segenap orang yang kami cintai, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Hadratul mukarramun, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ulun dalam majelis ini cuman sehelai debu di lautan samudra wudu, yang mana tentunya ketika tayamum itu masuk ke dalam wudu, maka tayamum itu batal. Banyak para habaib dan tuan-tuan guru di sini, beliau orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah, dalam pandangan baginda Rasulullah. Ulun cuman sekedar imtithalul amar, melaksanakan hajat dan perintah daripada umatnya baginda Rasulullah, sahibul hajat. Maka di sini ulun paling utama memperingati peringatan ini untuk pribadi ulun, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan. Minta ridho, minta halal dunia dan akhirat kepada para habaib dan juga para ulama-ulama kita. Berbicara tentang figur al-alimul fadil, al-arif billah, sosok abah guru sekumpul. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, saat ini kita hidup di fase yang secara grafikal bisa terjadi penaikan dan penurunan rasa mahabbah di dalam hati. Maka ketika berbicara tentang perspektif atau sudut pandang terhadap aulia Allah, ini adalah sebuah pelatihan. Bagaimana jika seandainya kita dihidupkan di 1400 tahun silam, berkumpul bersama dengan hamba yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Rasulullah, tanpa dibekali dengan mental dan spiritual yang kuat untuk melihat bagaimana kemuliaan seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sehat afiah insyaallah. Bahasa kita Banjarnya, amun kita kadang mempunyai bekal dalam memandang hamba pilihan dari Allah, sehingga tidak jarang terjadi penurunan atau bahkan berbahayanya hilang rasa cinta dan hormat kita kepada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dalam hal ini aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khususnya kita berbicara tentang figur sosok abah guru sekumpul. Betul? Kalau memang bujur, silahkan kita dudukkan kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang pribadi beliau secara historial, risalah manakib beliau, biografi beliau, maka yang paling pertama adalah silsilah beliau. Beliau bernama Muhammad Kushairi pada masa kecil, kemudian lantas secara situasional dan kondisional mengharuskan keadaan beliau untuk mengganti menjadi bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Datu Abdullah Tasawuf bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kelampayan bin Datu Abdullah Al-Hindi. Ini adalah rentetan atau susunan silsilah keturunan beliau, mulai dari beliau ke atas tarik masanya sampai kepada 323 tahun sebelumnya, yaitu fase di mana dilahirkan seorang hamba pilihan yang menjadi datuk beliau sebagai cikal bakal riwayat risalah beliau ada di tengah-tengah kita. Maka ketika berbicara tentang figur Datuk Kelampayan, tentunya secara historial dan kultural tidak bisa dilepaskan dengan Datuk Kelampayan, karena beliau adalah zuriat keturunan Datuk Kelampayan yang ke-8. Lantas kemudian ketika berbicara secara ilmiah, bagaimana ilmu, amal dan ibadah, risalah dari akhlak beliau,
Sehingga apa yang terjadi sekarang, dampak positif yang begitu besar yang kita rasakan sebagai umatnya baginda Rasulullah yang berbeda pada masa 1400 tahun telah berlalu. Kita tidak melihat secara langsung bagaimana itu hamba yang paling mulia kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah, akan tetapi ini membuktikan kesempurnaan rahmat Allah yang tercurah ke muka bumi ini. Kemudian ada rangkaian-rangkaian kesempurnaan yang tidak terlepas melalui berkat Rasulullah, melalui wasilah aulia Allah. Tidak mungkin kita di sini mengenal bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Tidak mungkin kita di sini tertanam rasa cinta yang lebih dalam terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada peranan wasilah para sahabat baginda Rasulullah, yang kemudian disambungkan syiar dan dakwah tersebut kepada para tabi'in dan dilanjutkan oleh para tabi'in, yang mana tabi'in kemudian menyebarkan itu, disambungkan oleh para aulia Allah dan disampaikan kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan guru-guru kita kemudian menyampaikan kepada kita, sehingga alhamdulillah. Lantas kemudian tadinya mungkin tanpa peranan aulia Allah, kita hanya mendengar bagaimana itu sejarah hamba yang paling mulia baginda Rasulullah. Bahkan bisa jadi kita memperlakukan agama kita, bisa jadi kita menggunakan fasilitas nilai iman yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya sebatas mengenal apa itu Rasulullah dengan segala sesuatu jejak langkah beliau. Lantas kemudian kita mengenang baginda Rasulullah hanya sebatas makhluk yang dimuliakan oleh Allah, tanpa disertai kesempurnaan bumbu nilai sempurna keimanan, upaya untuk lebih menjadikan diri kita agar mendapat pandangan baginda Rasulullah SAW. Jadi secara subjektif ulun bepander lebih kepada objektivitasnya atau tujuannya adalah ulun hendak bepander mewariskan kepada anak cucu ulun yang tidak sempat bertemu dengan sosok figur guru sekumpul. Lantas kemudian ketika secara teknokal maupun teknikal sekarang kita hidup di peranan canggihnya teknologi digital, ada orang-orang nang pro dan kontra, kemudian lebih intens orang-orang nang kontra berbicara di media sosial, terekam pada digital, baik itu channel YouTube, Instagram, WA, dan semua media sosial. Lantas mereka berbicara dan tidak ada satupun di antara kita yang menjawab secara ilmiah. Ulun khawatir kalau suatu saat nanti ulun mati, lalu anak dan cucu ulun melihat video tentang orang yang kontraindikatif terhadap siapa itu guru sekumpul. Mereka tidak mengenal secara langsung ujar bin ujar juga, habar bin habar juga, tapi menelan mentah-mentah tanpa melibatkan pemikiran yang sehat, pertimbangan yang kuat, lantas melahirkan suatu justification, pengadilan tidak berimbang, lalu mengeluarkan statement yang menggiring opini sebagian orang. Walaupun secara hakikat tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang orang-orang yang memusuhi wali Allah, karena wali Allah dilindungi oleh Allah. Tetapi secara syariat kemudian Allah nang hendak melihat. Ujar Allah, ikam bepada cinta lawan waliku, waliku sudah siang malam memikirkan ikam, membela ikam apa gasan wali. Itu saja yang menjadi pertimbangan ulun. Jadi hakikatnya ulun tidak berbicara ini tujuannya gasan pian nang mahabbah. Alhamdulillah, itu urusan kekuasaan Allah. Gasan yang tidak mempunyai rasa untuk mahabbah kepada beliau pun juga bukan urusan ulun, karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallahi la yahdi man yasha. Urusan keimanan, taufik dan hidayah itu mutlak milik Allah. Bahkan baginda Rasulullah pun tidak punya wewenang di situ. Apalagi urusan mahabbah, tidak ada wewenang, kekuasaan dan urusan ulun yang mampu merubah pian. Jadi jangan harap kalau pian menafsirkan ulun bepander, satu meluruskan dan membenarkan, kemudian berupaya nang kedua untuk pian mencintai dengan guru sekumpul. Jangan harap ulun berbicara tujuannya seperti itu. Ulun bepander nang ulun panderi anak cucu ulun di dalam rumah. Gambarannya seperti itu filosofinya. Lalu ketika ulun bepander menyampaikan dan mengenalkan kepada anak dan cucu ulun, ini pribadi guru sekumpul, ini figur beliau yang kesehariannya mengisi dengan ilmu, amal, ibadah, kemudian disempurnakan dalam akhlak, baik lisan, pandangan, pendengaran, geretek hati, pikiran, lahir pada sikap dan perbuatan. Maka terbentuklah karakter pribadi guru sekumpul yang kemudian dipandang oleh Allah, lantas diganjar oleh Allah
dengan diterima oleh umatnya baginda Rasulullah SAW. Itu yang ingin ulun utarakan kepada anak dan cucu ulun. Ulun berbicara di dalam rumah ulun, lantas tiba-tiba pian lewat di muka rumah, masuk keluarga lain, diajak berdiskusi tidak, duduk, timbul menimbrung ulun pemandiran ulun, maka sudah jelas itu kerangka dan konstruksi pembicaraan kita supaya apa yang kita utarakan mengedukasi terhadap umatnya baginda Rasulullah. Terus guru sekumpul itu buai amun pian batakun dua ulun, sidin itu orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemudian Allah sudah membicarakan dalam kitab suci Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, orang nang mulia di sisi Allah adalah orang nang bertakwa. Maka itulah cerminan orang nang bertakwa dan beriman kepada Allah dalam pribadi guru sekumpul. Jadi beliau mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari banyak umat baginda Rasulullah bukan hanya karena lantaran paras rupanya yang tampan, suaranya yang merdu, karena banyak orang tampan dengan suara merdu di muka bumi ini. Salah satunya guru kita dan Julak Atu ya. Iyalah, suara Julak Atu ini bagus guru, luar biasa. Mungkin pian belum pernah mendengar suara Sidin penyanyi. Masya Allah, luar biasa suara Sidin penyanyi bagus. Tapi menurut pandangan pendapat ulun, alangkah lebih bagus kalau Sidin tuh berdiam aja, jangan penyanyi. Ya Julak lah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ulun minta dengan segala hormat sekali lagi kita berdiri bersama-sama supaya ada kesambutan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Guru sekumpul itu buai dididik oleh Abah Ibu Sidin, kemudian diserahkan kepada guru Padang, kemudian disempurnakan dan didampingi oleh guru Bangil Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian beliau diserahkan kepada Kiai Falak Bogor, kemudian dibimbing lagi dari Sayyid Amin Qutbi Mekah. Ulun menyebutkan secara singkat poin-poin dari guru-guru utama beliau menyangkut masalah syariat dan hakikat zahir dan batin beliau. Pada ketika beliau dipegang oleh Tuan Guru Muhammad Seman pada usia 11 tahun, beliau mempunyai pertanyaan. Ujar Sidin, Julak, nang kaya pagerang orang supaya disayangi, ditemui oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Guru Padang menjawab, ujar Guru Padang, orang nang disayangi oleh Rasulullah itu nangai orang nang menjaga iman dan takwa melalui menjaga pemakan, peminum, pakaian, pergaulan, iman dan takwa serta akhlak. Lalu Guru Padanglah membimbing akhlak beliau. Mendengar apa yang diutarakan oleh peguruan, ini sudah berbeda kita dengan wali. Amun kita ilmu mencintai karena pekat belah empat. Apa maksudnya mencintai ilmu karena pekat belah empat? Kita lagi kekanakan disuruh sekolah tuh kolernya luar biasa, bujurlah. Amun kada dirimbat kuitan di pipi burit dulu hanyar hakun turun sekolah. Amun kada diiming-imingi lato-lato dulu hanyar mau turun sekolah, iya kah? Sedangkan Abah Guru Sekumpul itu orang mulai kekanakan sudah mengisi waktu, cinta lawan ilmu, berpikir mencari ilmu itu lewat mencari guru pembimbing. Nah ini pulang nang membedakan di antara istimewa dan semakin istimewanya Guru Sekumpul secara selektif kita lakukan korektivitas hari ini. Orang nang berilmu banyak, tanpa berkesampingan, tanpa mengesampingkan dan tanpa merendahkan terhadap orang-orang berilmu selain daripada Guru Sekumpul. Nang berilmu buai banyak. Tapi proses beliau satu, menuntut ilmu, menyerap ilmu, mengamalkan ilmu, melihat ilmu sebelum diamalkan. Ini nang luar biasa, membuktikan beliau orang pilihan. Kita sekolahnya dipaksa atau terpaksa, kemudian dapat ilmunya ada tujuan nang kembali keuntungan secara duniawiyah saja. Aku hendak sekolah supaya pintar, nyaman, masa depan aku kemudian jadi orang, jangan jadi bangkai. Itu pikiran kita, sesempit dan sesingkat itu. Tapi Guru Sekumpul contoh, beliau menyerap satu ilmu dalam prosesnya. Satu, dalam proses beliau menuntut ilmu, beliau mengamalkan ayat suci Al-Quran surah Mujadilah ayat ke-12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasulu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Beliau datang dan mendatangi kepada guru beliau, bukan Sidin mengiau mendatangkan guru beliau ke rumah beliau. Adabnya sudah lain. Satu. Kemudian kedatangan beliau tidak merepotkan guru beliau, meskipun dalam keadaan ekonomi terbatas. Sidin membawa minyak tanah, ini tertulis di dalam manaqib beliau.
Membawa minyak tanah karena bahari belajar zaman lampu colok, memakai minyak gas, maka minyak gas guru nang melajari itu setidaknya dikurangi, maka dibantu dibulikakan sidin, diganti beliau. Adab yang tidak bisa dipandang sepele. Kemudian ketika beliau menerima penyampaian ilmu dari guru beliau, contoh ujar guru, rajinlah bersodakoh. Lalu kita dulu ketika kita mendengar bagaimana itu sodakoh dengan segala keutamaannya, maka kita mengamalkannya hanya dengan cara satu, adakah ada duitnya nang disodakohakan. Yang kedua, adakah ada orang nang pacang menerima sodakoh. Nah, bisa jadi pertimbangan kita berspekulasi dan memonopoli sodakoh itu. Dengan cara apa? Adang dulu jar. Nang ini amun dibantu nang sikong nih, aku memberi 10, anaknya orang sugih, ini abahnya kena membalas, aku membulikakan bari 100. Dimonopoli sudah sodakoh. Atau nang ini lain orang berduit, aku memberi 100, jangan harap, jangankan 100 tabulik, jangankan 1 juta tabulik, 5.000 hajinya kada sing duitan, tapi inya ini orang sakit nang jadi sorotan orang di kampung. Ambil kamera, ambil ayo streaming. Wah, terima kasih, semoga berberkah kita membantu umatnya Rasulullah, membantunya kada membadai wajah orang di parisupan di media sosial, dibantu ke situ kemari dengan harapan mendapat pujian, mendapat sanjungan, mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan, mendapat pandangan bagi orang banyak. Menspekulasi dan memonopoli tindakan. Tapi bagaimana guru sekumpul yang kemudian lantas berbeda dengan kita dan menjadi berbeda dalam pandangan Allah, sehingga pantas beliau menjadi orang yang disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Guru sekumpul bersodakoh, ilmu bersodakoh diterima, diajarkan oleh guru beliau. Kada cukup cuma satu ilmu yang beliau serap. Maka bagaimana sodakoh yang lebih baik, bukan hanya sekedar tentang ada yang diberikan dan ada yang menerima, tetapi ada pulang ilmunya. Orang bersodakoh lebih afdol dan lebih baik tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Maka nang diamalkan sidin memberi, urangnya nih kada boleh tahu. Masa sidin sekolah, gawian sidin kadada, sidin orang sakit, lalu gawian sidin apa? Sidin ada beisi pohon rapun pisang pina sabuting 2 tanaman kuitan, itu nang dijuluk daunnya, diambil tungkulnya, dibutik pisangnya, dibawa ke pasar, dijual, hasil duitnya sauranggin orang kada mampu juga. Tapi nang diutamakan adalah dalam sodakoh tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Dan nang menerima sodakoh orang nang utama nang menuntut ilmu supaya jadi amal jariah nang berkepanjangan, bukan hanya bagi beliau tapi juga bagi banyak keluarga, sahabat dan kerabat beliau. Lalu sidin bersodakoh mulai kekanakan itu sudah jadi hobi dan tabiat, dan menyembunyikan dengan sodakoh itu kakawanan pondokan nang sekolah di Martapura, orangnya nang kada mampu, sidin tahu nang mana wayah kawan lengah diandaki sidin baras, minyak, bawang. Kawan tuh kada tahu siapa nang memberi, timbul baandak ada tulisan ini ampun ikam, supaya kawan kada ragu memakan meminumnya. Ini tabiat mulai kekanakan, dan beliau menyampaikan itu sehingga hebatnya apa yang membedakan diri kita. Kita tahunya kalimat ilmu, amal, ibadah. Abah guru sekumpul menjadikan bagaimana ilmu itu diamalkan sehingga mempunyai nilai ibadah. Itu pikiran sidin, itu isi waktu beliau. Menuntut ilmu diamalkan punya nilai ibadah. Jadi semua saling terkait. Lahirlah pribadi berakhlakul karimah. Bersodakoh kada minta tangguh, ikhlas. Baamal kada minta tangguh, ikhlas. Beilmu kada angkuh, ikhlas. Itu pribadi beliau. Terus apa tuh di belakang guru? Terus ya. Alhamdulillah. Silakan kita dudukkan kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuaan sudah unda sampaikan lawan nyawa unda lajarakan. Begitu pulang guru Syarwani Abdan bangil, habis sudah ilmu nang ada wadah aku, semuaan ku sampaikan lawan ikam. Begitu pula Kiai Falak Bogor, habis sudah ilmu nang ada wadah aku, semuaan ku sampaikan lawan ikam. Demikian pula Syekh Amin Qutbi, habis ilmu nang ada wadah aku, semuaan sudah ku sampaikan. Lalu muncul pertanyaan, sekolah di mana guru sekumpul? Tuh bandingkan lawan si Anu di Mekah sekian tahun, di Madinah sekian tahun, di anu sekian tahun. Gurunya si anu. Guru sekumpul pang di mana jar? Nada secara konotatif tendensius. Betakun bujur aja tapi sinis, menyepelekan dan menganggap remeh. Sekolah di mana guru sekumpul? Sekarang ulun jawabkan, manansakh
min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu bukan ujar ulun, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, bila aku wani ambil nang asal tadahulu ku ganti lawan nang lebih baik sekurang-kurangnya sama. Datu kelampayan pada tuan beliau 35 tahun di Mekah, membawa lebih dari 35 bidang studi mata pelajaran tingkat kecerdasan Datu Kelampayan. Datu Kelampayan menurunkan beberapa anak cucu orang nang soleh-soleh, alim-alim, wali-wali besar. Diantaranya di Tenggarong ada Abu Tolha, di Sampit ada Abu Hamid, di Pagatan Batu Licin ada Syekh Muhammad Arsad Lamak Pagatan, kemudian di Kandangan Taniran ada Datu Muhammad As'ad, di Balimau ada Datu Ahmad, di Marabahan ada Datu Muhammad Abdus Somad Marabahan, di Sungai Jingah ada Surgi Mufti. Maka ketika itu Surgi Mufti Sungai Jingah di Mekah sudah menuntut ilmu 30 tahun, kemudian menyusullah mamarina beliau yaitu Abdus Somad Marabahan. Dato Abdus Somad Marabahan menuntut ilmu di Mekah selama 8 tahun, kemudian berbisik kepada Surgi Mufti, ujar sidin, aku hendak bulik ke Matlapura, ke Banjar. Ujar Surgi Mufti, kenapa pian? Kada betah ka di Mekah, ulun 30 tahun di Mekah kada ada keinginan bulik. Pian hanya 8 tahun di sini menuntut ilmu sudah hendak bulik, kada betah ka pian? Kada tawai, aku diperintah oleh guruku kada lawas kumandang azan zuhur, berkumandang. Azan zuhur dikumandangkan, maka Surgi Mufti merasa beliau adabnya sebagai kemanakan, menyiapkan persiapan untuk sembahyang zuhur, mengampar sajadah. Ketika mengampar sajadah, beliau menyadari dalam porsinya sebagai kemanakan, beliau mengambil posisi sebagai makmum dan mengosongkan cagar jadi imam adalah Tuan Syekh Abdus Somad Marabahan. Maka terjadilah sholat berjamaah di antara kedua orang cucu waliullah yang juga aulia Allah, orang-orang besar. Begitu mengangkat takbir Tuan Syekh Abdus Somad Marabahan, Allahu Akbar, hilang jasadnya. Tapi suaranya masih tetap ada, karena makmumnya seorang waliullah yang juga luar biasa tetap berpegang teguh, maka sidin kada betandar, kada memufarakah, tetap beimam kepada Tuan Syekh Abdus Somad yang fisiknya kada kelihatan koromat beliau. Begitu mengangkat takbir sholat berjamaah sampai dengan rakaat rukun terakhir yaitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baikungan orangnya becungkung pulang ada. Begitu selesai wirid dan doa bersalaman, cepatlah Surgi Mufti berbisik, ujar sidin, lakasi pian bulik ke Banjar, cucuk aja pian, bujurai ulun dari 30 tahun di Mekah, tapi peguruan ulun menjulung ilmu tunggal dikitan, bujurai pian 8 tahun aja, tapi guru pian menjulung beluruk. Tuh buyutnya Dato Kelampayan masih pada tuannya Abah Guru Sekumpul. Seiring berjalan waktu 323 tahun setelah Dato Kelampayan, maka manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, nampak kalimat Allah dalam Quran kada kawa didustakan. Aku jar Allah bila mengambil nang asal tadahulu, aku ganti dengan nang lebih baik sekurangnya sama. Kalau pian bertanya Guru Sekumpul sekolah di mana, berguru lawan siapa, maka jawabannya Guru Sekumpul kada sekolah di mana-mana, di Pondok Pesantren Darussalam. Guru rohani sidin nang ulun sebutkan tadi, Guru Padang ke Guru Bangil, Guru Bangil ke Guru Kiai Muhammad Falak Bogor, kemudian diserahkan kepada Sayyid Amin Qutbi. Sidin tahun 1972 orang bernazar qabul, diberangkatkan beliau berhaji ke Mekah. Maka di sela-sela berhaji, ibadah haji, ibadah sembahyang 5 waktu, tawaf, sa'i, dan juga tahallul, berumrah segala macam. Selesai dijemput oleh Sayyid Amin Qutbi, dibuat di dalam motor, supir disuruh menutupi telinga, diperintah agar berputar di kota Mekah selama 40 hari 40 malam musim haji tahun 1972. Selama 40 hari 40 malam itulah Sayyid Amin Qutbi menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada Guru Sekumpul di dalam motornya. Apa yang terjadi? Setelah 40 hari 40 malam, ucapan Sayyid Amin Qutbi, ujar sidin, habis ilmu nang ada di wadah aku seberataan ada aku sampaikan lawan ikam. 40 hari 40 malam aja orang. Kada kayak kita 4 tahun di Mekah, 5 tahun, 10 tahun guring aja ke pasar. Sekolahan tuh ya seminggu sekali, 2 kali. Tetamu lawan guru pun itu ya nang kayak itu aja jua hati. Urang 40 hari 40 malam aja, tapi wasil tuntung kepada baginda Rasulullah SAW.
Maka usia 11 tahun sejak disampaikan oleh guru Padang, ujar guru Padang, orang nang dicintai Rasulullah, jaga iman dan takwa, jaga pemakan, peminum dan pakaian. Maka sejak umur 11 tahun itu sudah beliau gemar dengan uzlah, riyadhah dan berkhulwat, meskipun tidak setiap saat menutup diri dalam lingkungan masyarakat. Jadi orang wali berkumpul lawan masyarakat itu kurang bukan karena benci dengan masyarakat, tapi justru khawatir kalau diri melakukan kesalahan kepada hamba Allah, umatnya Rasulullah. Jadi guru sekumpul dalam kerinduan terhadap Rasulullah mulai umur 11 tahun. Sidin tuh kada kawa buai disambat ngaran Rasulullah pasti menangis, rindu lawan Rasulullah. Mulai umur 11 tahun, kita umur 11 tahun, jangankan 11 tahun, wayah ini sudah 40-45 tahun, kada ada pina menangis ngaran Rasulullah itu disebut. Padahal siang dan malam baginda Nabi besar Muhammad SAW 63 tahun diberikan oleh Allah kehidupan kepada Rasulullah, tidak terlepas satu detik pun memikirkan kita. Lalu pertanyaannya, pantaskah kita ketika kita bermunajat berdoa kepada Allah, ya Allah mati akan ulun husnul khatimah, bagus doanya, ya Allah masukkan dan kumpulkan ulun di dalam surga pian bigoiri hisab, berkumpul dengan kekasih pian baginda Rasulullah, ulun hendak betatai, hendak baasuh lawan Rasulullah. Turun malaikat rahmat, ujar malaikat rahmat, nyawa siapa nang? Tu Sayyidina Abu Bakar mah habisakan harta, tu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menyisihkan waktu sepenuhnya mendampingi Rasulullah, tidak pernah meninggalkan, bergantian mengorbankan harta, mengorbankan diri, mengorbankan keluarga, sehingga 10 sahabat ini mendapat jaminan dari baginda Rasulullah, mereka pantas. Nyawa menyumbang duit 2000-an pagat seminggu sekali hari Jumat, itu pun nyawa posting kemana-mana. Inikah nang hendak tak kumpul Rasulullah batatai basulan Rasulullah diapai Sayyidina Abu Bakar. Jadi artinya nampak salah Habib, kada salah, tinggal ditingkatkan dan disesuaikan serta dibenahi. Ditingkatkannya napa? Baharta bisi duit 1 miliar, bersedekah 20.000, kada sesuai, tingkatakan. Kemudian dibenahi napa? Jangan lagi nang bersedekah sedikit-sedikit streaming, sedikit-sedikit bersedekah, beulah cana, sedikit-sedikit dipamerkan non orang, itu dibenahi, dikoreksi. Itu guru sekumpul, hebatnya beliau dalam bersedekah, beliau menyikapinya lawan ilmu luar biasa boy. Kenapa luar biasa? Amun sidin to malajari lawan orang tentang bab sodakoh di tengah orang banyak, guru sekumpul itu kada mau sidin mengalihkan orang banyak. Apa artinya kada mau mengalihkan orang banyak? Amun sidin melajari orang banyak, ujar sidin bersodakoh itu semampu kita, sekuat tenaga, karena ekonomi orang nang mendengar ini kada sama rata dan nilai tingkat keimanan orang kada sama rata, maka ujar sidin melajari semampu kita, jangan melebihi batas kemampuan. Ini nang beliau ajarkan di tengah orang banyak, tapi nang sidin amalkan ketika hubungan horizontal beliau dengan Allah, kada ada nang lain. Luar biasa sidin habis-habisan bersedekah, tapi melajari orang sedikit aja. Ini pribadi beliau, dan istimewanya lagi dalam sedekah tadi, tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Siapa misalnya di kampung kita ini nang fakir, disuruh sidin antar. Kemudian sidin berpesan, ada 2 hal nang jadi pertimbangan lagi. Bila si orang nang menerima sedekah ini betakun siapa nang memberi, ujar sidin, aku yang punika meja harus dipadahkan aku. Apabila di dalam kampung itu ada orang nang membenci lawan sidin, hebatnya lagi orang melebur diri lewat melebur rasa. Apa nang diamalkan sidin? Ujar sidin, bila nang dibari ini betakun siapa nang membari, padahal tuh orangnya nah si Pulan itu, orang nang ujar sidin si Pulan tuh ia nang memusuhi sidin, hendak memati, hendak membunuh, membanci, mencela, mencaci, memfitnah lawan sidin. Kita kaulah menggawi ini, kita nang bersedekah musuh nang di padahal bersedekah, tegawi lah kita sedekah nang itu kada tegawi, maka sudah jelas dan tegas levelnya beliau siapa, kita siapa, beliau kayak apa, kita nang kayak mana. Jelas? Pertanyaannya kemudian pulang, kalau pian betakun non ulun apalagi kelebihan guru sekumpul, pada sisi lain bahwa beliau manusia nang kada kau disamakan lawan kita, bahwa Allah mengajarkan kepada kita tentang berpandangan bagaimana terhadap orang nang diberikan kemuliaan. Rancak sudah kita mendengar, rancak bahkan kita membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat min anfusikum itu kita baca, kita dengar, tetapi anfusikum itu tidak kita pahami. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW meskipun beliau anfusikum, jangan dipisahkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bujur
Rasulullah min anfusikum, tapi min anfusikumnya Rasulullah seorang maksum mahfuz adalah uswatun hasanah. Bujurai cerminannya wali itu sama kayak kita bebatis betangan, memuntung, behidung, bemata. Sidin bisa juga, amun dibutuhkan sarik, sisi kemanusiaan perlu sarik. Sidin bisa juga mengantuk, panat, uyuh, kawin, berusaha, berikhtiar. Bisa juga sidin pusang, itu min anfusikum, justru manusia sempurna karena ada itu. Tetapi jangan disamakan dengan diri kita, karena min anfusikumnya orang soleh, orang wali, uswatun hasanah. Cara sidin berpikir, memandang, landasannya, alasannya, hingga lahir tindakan perbuatannya sidin pemamai, sidin sarik, sidin ini, sidin itu. Semua ada karena Allah. Beda lawan kita karena hawa nafsu. Terakhir ada nang betakun, apalagi kelebihan sidin orang soleh, apalagi kelebihan beliau aulia Allah, apalagi kelebihan beliau ketika betakun dua ulun gunakan hak prerogatif dan hak asasi yang melekat dalam diri ulun. Maka ulun jelaskan kelebihan beliau adalah sidin ahlil baiti wa zurriyati sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh kada bisa guru sekumpul lain habaib, ay silahkan, itu hak pian. Silahkan pian membuktikan bahwa beliau bukan habaib. Dan kenapa pian protes ulun menyatakan kehabaiban beliau? Itu hak asasi ulun. Ulun tidak membantah pian mengatakan sidin bukan habaib, karena pada kenyataannya masyarakat ini kada ada jua nang ribut mencari umat ni sidin itu habib kakadakah. Nang dirasakan masyarakat dampaknya beliau mengajarkan kita mencintai baginda Rasulullah melalui 3 jalan. Nang pertama menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, nang kedua beliau mengajarkan kita lebih banyak mengisi waktu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah lewat banyak bersolawat, memuji dan mengakui kemuliaan dan kebesaran diri baginda Rasulullah SAW. Nang ketiga beliau mengajarkan kepada kita agar menghormati Rasulullah melalui menghormati darah daging baginda Rasulullah. Masyarakat kan ada jadi masalah habib, keadaan ada masalah. Tapi karena ada pertanyaan dulu, apa kelebihan sidin? Ya ulun jawab, nilai tambah beliau adalah beliau zuriat keturunan baginda Rasulullah. Kada bisa loh. Kenapa kada bisa? Kalau pian masih mengarasi jua, ulun dididik, kita semua dididik oleh beliau dengan sifat rahmatan lil alaminnya baginda Rasulullah yang kemudian beliau tiru dan serap serta amalkan, diajarkan kepada kita. Sidin juga kada minta akui sidin habaib, kada. Ulun tahun 94 akhir guru, waktu itu dipanggil sidin ke rumah. Sayyid, ujar sidin, karena ulun ini masih kekanakan, masih anum, maka ulun senang abah guru tuh memanggil ulun dengan panggilan sayyid. Jadi guru itu lawan habaib, bila nang muda dikiau sidin sayyid, sidin kada ada mengiau ayib. Sayyid, kalau nang tua dipanggil beliau Habib. Sayyid, ujar sidin, sudah saatnya pian sadang sudah. Kadusa lagi gin kalanggar nih duduk di sap pertama, bergantian beri kesempatan nang lain pulang duduk. Oke, ayo. Tapi ulun menangis luar biasa karena dipanggil itu ulun, abah ulun dan kakak ulun. Kenapa menangis? Ulun berpikir sangat sempit tadi itu. Ujar ulun, siapa nang kada bangga duduk di sap pertama langgar guru sekumpul di saat banyak orang hendak duduk di situ. Dulu duduknya abah guru sekumpul, sebelah kiri ini Al Habib Ali bin Hasan Al Habsyi, Allah yarham. Di sebelah beliau anak beliau Al Habib Abdullah Al Habsyi, yang sekarang doakan mudah-mudahan beliau sehat, dilepaskan daripada keuzuran. Dulu beliau rancak ke Kaltim ini, tapi sekarang sudah uzur, beliau kada kawal lagi ke sini. Habib Abdullah bin Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi. Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi itu adalah murid daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid. Kemudian di sebelah Habib Abdullah, di situ menantunya daripada Habib Zain bin Ahmad Al-Habsyi, yaitu Habib Ali Al-Jupri. Di sebelah Habib Ali Al-Jupri, di situ Abah Ulun Al-Habib Muhsin bin Idrus bin Qasim bin Toha Bahasim. Otomatis karena membontel mengiringi kuitan, maka di sebelah Abah Ulun kadang-kadang ulun menghadapi ke tembok dinding, menghadap ke kiblat, kadang-kadang ulun umpat bersandar, tergantung sasak kadanya. Lalu ketika diberikan oleh Abah Guru wejangan, kadusah lagi gin pian Habib Muhsin Sayyid, kadusah turunan kelanggar ini duduk di muka. Oh, ulun menangis. Kenapa menangis? Luar biasa. Wah, guru, ulun minta ampun. Kesalahan ada pada diri ulun. Amun ulun kada boleh masuk langgar, kada bapak, biar ulun. Tapi abah ulun tetap abah guru. Apa jawaban sidin dengan senyum menepuk pundak ulun? Sayyid, ujar sidin, kena pian paham aja beruntung batu wahai. Keluar, maka sejak saat itu kosok kumpul tuh duduk di warung, di buncu jalan, di muka teras surang, di bawah pohon. Apa yang terjadi? Dalam hati yang sedih, ya Allah, hai nyamannya jaka disa pertama, nyamannya tetamu abah guru disa pertama, nyamannya tak kumpul sidin disa pertama beramal beribadah.
Ternyata setelah 2 tahun baru paham. Maka pada ketika itu haul Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelampayan. Setelah selesai beliau langsung pada akhir 95 awal 96 Sidin menyebutkan aku Sipulan bin Sipulan bin Sipulan bin Sipulan bin Sipulan bin Sipulan sampai ke hadrat baginda Rasulullah SAW. Maka daurlah orang kada menerima. Ini ternyata guru Ijai memuliakan Habib supaya diakui Habib juga. Salah, tidak seperti itu. Bagaimana beliau memuliakan ahlil bait Rasulullah, anak cucunya Rasulullah. Minta maaf ulun batis ke atas guru lah mangkat. Kayak apa Sidin memuliakan? Ulun pernah boy di salah satu tempat kada ulun sebutkan. Beliau memuliakan anak cucu Rasulullah. Kami waktu itu dibawa oleh Sidin menemui seorang syarifah yang sudah tua renta di sebuah pondok yang tidak diketahui oleh keluarganya. Jadi kita dilampau paumaan. Ulun anak mengangkat jedah syarifah itu karena sakit sendirian di tengah lampau rumah nang kada layak. Dan mohon maaf ulun, mohon maaf. Badan beliau itu sudah dipenuhi dengan tahi dan kami tabehera di atas tilam. Maka ulun anak mengangkat ditangkis, ditarik oleh Abah Guru. Apa ujar Sidin Sayyid, biar ini bagian ulun. Diangkat beliau sendiri, dibawa ke rumah. Begitu sampai di rumah, ulun hendak menyentuh lagi, membersihkan awak syarifah itu, ditarik lagi oleh Sidin sambil mata Sidin berurai air mata. Apa ujar Abah Guru? Sayyid, ini bagian ulun. Maka tanpa lapik kada baalas telapak tangan Sidin membersihkan batang tubuh syarifah nang penuh dengan kotoran itu. Bahasanya mencapai tahi buaya tangan Sidin kada ada jijik. Kayak apalagi Sidin maharagu anak cucu Rasulullah, memuliakan lawan anak cucu Rasulullah. Luar biasa. Akhlak Sidin menggaduh kuitan. Kalau pangpian kira Sidin banyak bisi khodam lalu di dalam rumah tuh menggaduh kuitan tuh Sidin menyuruh orang kada. Sidin sendiri nang menyiapkan makan, membersihkan pakaian, menapasiakan kamar mandi. Bila kuitan anak mandi digisik disikatakan dulu jangan sampai teman dia akan banyu mustakmal. Maafikakan. Makan kada makan lawan bini lawan anak, bila kada berdahulu makan lawan orang tua menggembirakan. Masuk ke dalam rumah kada wani masuk anak bini ke rumah orang tua Sidin amun kada izin orang tua. Luar biasa akhlak guru sekumpul. Kalau pian betakun dua ulun sekali lagi siapa guru sekumpul? Sidin Habaib bahapal ka ulun beponder kada. Abad ke-11 Masehi itu Islam sudah ada sentuhan di Indonesia, di Nusantara. Kita belum bernama Indonesia. Nusantara itu mencakup Thailand, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia dengan ribuan kepulauan. Maka sentuhan Islam begitu dahsyat, orang berpindah menjadi kaum urban atau transmigrasi dari situ pulau ke pulau lain, dari satu benua ke benua lain, mempunyai alasan yang klasik. Ada orang sekadar perjalanan, ada orang menjadi misionaris atau pendakwah, ada orang jadi pelarian, ada orang jadi buronan, ada macam-macam. Orang keluar masuk dengan klasifikasinya, dan pintu masuknya pun juga bermacam-macam. Nang pian pegang itu sejarah tertulis. Tapi banyak sejarah tidak tertulis yang tidak bisa dipungkiri terjadi di dunia ini dan lepas dari catatan. Jadi ulun senang kalau berbicara, artinya bukan hanya sekedar yang tertulis. Pian membicarakan tentang guru sekumpul tadi tidak bisa lepas dengan Datuk Kelampayan, maka historinya kita putar balik dulu ke Datuk Kelampayan 323 tahun silam. Saat kita membicarakan secara kultural garis kenasaban beliau, tidak ada saksi yang hidup sekarang. Adalah kita nang berumur 350 tahun sini nang sejaman Datuk Kelampayan. Kita butuh saksi yang 350 tahun berumur sekarang. Kalau ternyata itu tidak bisa dihadirkan, lalu apakah terbantahkan nasab keturunan Datuk Kelampayan dan Abah Guru Sekumpul? Oh, tidak segampang itu. Anda sebelum menjadi justifikator, Anda juga harus melewati menjadi seorang adjudikator. Apa itu adjudikator? Lengkapi dulu dong persyaratannya. Apa persyaratannya untuk bisa membuktikan itu? Silahkan duduk bersama-sama, pecahkan itu. Apakah tidak bisa dipecahkan misteri itu? Tentu bisa. Jangankan yang 323 tahun, orang yang 7.000 tahun masa Ramses saja bisa dipecahkan. Apalagi sekarang yang cuma 323 tahun. Asal dipenuhi standarisasi pola berpikir, mekanismenya supaya bisa menyimpulkan. Makanya jangan sembarangan berbicara, juga jangan sembarangan menafikan orang lain. Kalau pian datang berhadapan dengan ulun mengajak berdebat tentang masalah silsilah, silahkan. Lalu penuhi dulu standarnya. Apa standarnya? Satu, ulun yang pertamanya aja sudah takutan. Tapi kalau pian memaksa, ini syarat yang ulun ajukan untuk bisa memfinally apa hasil buah pembicaraan kita. Haruskah?
Lapar parut nih. Untuk bisa membuktikan Datuk Kelampaian atau Abah Guru Sekumpul itu, jangan cuman berbicara dari data yang kurang, validitasnya kurang. Mohon maaf, bukan ulun tidak menghormati dan menghargai pian kalau pian mengacu kepada datang ke sini, ini adakah bisi catatan ini ambil, ini adakah bisi catatan ini ambil, ini adakah bisi catatan ini ambil. Kalau cuma sekadar catatan, logikanya kita buka. Apakah 100 tahun yang silam saja dulu, dari 77 tahun kemerdekaan kita bangsa Indonesia, di 100 tahun yang lalu apakah ada yang fokus mencatat secara statistik, nih Habib, nih kada, nih masuk, nih keluar, nih masuk, nih kada. Orang bisa masuk ke Nusantara ini bukan cuma satu jalur. Ada orang yang berhijrah dari benua ke benua, satu benua ke pulau-pulau lain, negara ke negara lain. Ada orang yang berniat menjadi kolonialisme ideologinya, menguasai secara geografis. Terjadilah penjajahan, dan penjajahan pun tidak bisa dibicarakan satu hal, beragam. Ada orang yang menjajah secara industrial, ada orang yang menjajah secara kompenial, ada orang yang menjajah dengan berbagai macam alasan. Lalu keluar kebijakan-kebijakan yang sesuai kepentingan pada masa itu, yang kebijakan itu tidak tertulis tapi berlaku. Lalu semua yang berserakan, puzzle ini yang berserakan adalah gambaran-gambaran kecil yang harus kita susun untuk mendapatkan visualisasi yang nyata, gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan sosok Datuk Kelampaian dan Guru Sekumpul. Harus dipenuhi persyaratannya. Jangan cuma berdebat di pinggir, menimbulkan opini, menggiring stigma yang negatif tentang Datuk Kelampaian dan Guru Sekumpul, tapi Anda sendiri tidak bisa membuktikan apa yang Anda utarakan tentang figur Guru Sekumpul dan juga Datuk Kelampaian. Penuhi syarat pertama. Apa syarat pertama? Ajukan kepada seluruh juriat keturunan Datuk Kelampaian permohonan agar disetujui melakukan pembongkaran kubur Datuk Kelampaian. Wanilah, ulun nggak ada wani. Bisa apa kepentingannya membongkar Datuk Kelampaian? Masyarakat tidak membutuhkan apakah Datuk Kelampaian Guru Sekumpul Habib atau tidak. Tapi kalau pian memaksa ingin membuktikan, mendatangi ulun, maka penuhi syarat ini. Karena ini syarat ilmiah. Ini syarat sosial kemasyarakatan yang berisi dengan mental, spiritual, emosional, dan akurasi dari pernyataan kita. Kalau itu sudah diisi dan disetujui, seluruhnya, kalimatnya, komponennya, seluruhnya, bukan sebagian, seperapat, kalangan tertentu, elemen-elemen tertentu, tidak, seluruhnya. Pian tahu, juriat Datuk Kelampaian bukan cuma di Banjar, Martapura, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Di Thailand ada pakar konsulat jenderal, ahli pakar hukum juriat Kelampaian. Di Filipina, di Brunei, di Malaysia, pian kira kededak juriat Datuk Kelampaian. Orang-orang yang mempunyai intelektualitas wawasan yang sangat tinggi, yang mereka memantau, mengetahui peliknya permasalahan yang menjadi perdebatan di sini, tapi mereka belum mengambil peranan untuk vokal bersuara tentang datuk mereka yang dikritik habis-habisan tanpa ada pembuktian yang akurat. Hati-hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tahap pertama, kalau ternyata surat itu terbit dari seluruh zuriat Datuk Kelampaian menyetujui untuk dilakukan pembongkaran makam, apa sebongkar-bongkar amun kada ada bidang ilmu ahlinya, kada menemukan apapun. Kalau itu sudah diterbitkan, maka itu dibawa ke satu. Dari skala paling kecil, secara sektoral, persetujuan polsek setempat, Astambul berarti wilayahnya. Nanti dari Polsek Astambul ditingkatkan ke Polres Banjar. Polres Banjar ditingkatkan, skalanya lebih besar, ke Polda Kalsel. Polda Kalsel nanti memo itu dibawa kepada siapa? Dinas terkait. Siapa dinas terkait? Pariwisata dan budaya. Ketika itu sudah dikeluarkan pariwisata dan budaya lokal, wilayah provinsi, maka nanti didampingi oleh majelis ulama untuk naik ke pusat, ke tingkat kementerian. Dinas Pariwisata dan Budaya. Kenapa jadi terkait bubuhannya itu? Kenapa jadi cerewet? Makanya ikan bapandar paham dulu. Amun ikam sendiri kada paham bapandar, kada mengerti mekanismenya, kayak apa hendak membuktikan, jangan pak iyanya di pinggir bapandar. Datuk Kelampaian lain Habib. Bunga. Kalau itu sudah dipenuhi sampai ke tingkat kementerian, keluar persetujuan, surat pusaka terakhir adalah persetujuan presiden. Kenapa sampai serumit itu? Karena Datuk Kelampaian adalah aset budaya nasional yang dicatat sejarah bukan hanya di Kalimantan. Ketika kitab Sabilal Muhtadin dan Tuhfatur Rogibin dijadikan acuan dasar hukum Islam, skalanya tingkat internasional, bukan cuman secara nasional, internasional, artinya global dan universal. Bahkan Sabilal Muhtadin dijadikan acuan, mohon maaf, buku kitab Sabilal Muhtadin dijadikan acuan ketauhidan. Ketika di dalam tauhid, orang-orang Buddha mereka juga mengambil dari kitab Sabilal Muhtadin. Hebat kakak.
Ikam Bapander memponis begitu singkat, tidak segampang itu. Keluar surat instruksi presiden, maka persiapan. Prepare-nya apa? Kita persiapkan aparat-aparat hadir, orang depak hadir, orang kuah hadir, sebagai lembaga independen yang stabil, tidak memihak pada siapapun, yang berimbang, yang adil, yang independen, tidak memihak kepada siapapun. Hadir, berdiri di muka makam Datuk Kelampaian, bongkar. Apakah cukup dengan hadirnya beliau-beliau itu lantas dibongkar? Pian hafal nahu al-kalamu huwal labdul muraqabul mufidu bil wadi'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Hafal jurmiyah, hafal sorof, hafal hadis, hafal tarikh. Apakah dengan dibongkar Datuk Kelampaian dengan bekal pian, mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan, dengan pian hafal nahu pian bisa memecahkan misteri ditemukannya jasad Datuk Kelampaian secara genetik? Pian bisa membuktikan Sidin Habib atau kada dengan lewat ilmu itu, bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka dibutuhkan tenaga ahli. Siapa ahli yang kita butuhkan? Minimal 5 orang ahli. Ketika 323 tahun kita mencari pembuktian lewat artefakisasi peninggalan yang ada, dibutuhkan 5 pakar. Siapa 5 pakar? Pertama, kita membutuhkan pakar astronomi yang bisa mengukur waktu perselisihan 323 tahun yang disesuaikan dengan lahirnya cucu beliau bernama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dengan segala artefak yang masih utuh sekarang, masih lengkap dan banyak, masih saksi-saksinya banyak. Selisih waktu dihitung, bintang, bulan, matahari, lautan, aksara, daripada akselerasi alam dihitung. Kalau itu sudah ada, apakah cukup ahli astronomi? Belum cukup. Libatkan lagi pakar ahli antropologi agar bisa. Kalau ternyata ditemukan jasad Datuk Kelampaian utuh, maka diambil bagian genetikanya, rahang beliau. Manusia itu punya kandungan-kandungan ketika 60% batang tubuh manusia berisi cairan, ada kromosom-kromosom dalam tulang, ada sel, kanker, partikel, bagaimana di dalam tubuh manusia itu, komponen-komponen itu kemudian bisa menjelaskan sumber genetiknya manusia dari mana, disesuaikan, lahirlah yang namanya tes DNA. Diambil dari rahang, gigi, sikut, pergelangan, tumit, dan perbalikan 19 jenis sendi pada tubuh manusia. Apakah cukup dengan 2 pakar itu? Belum. Kita masih membutuhkan pakar antropologi. Ada batunya, ada tanahnya. Kita masih membutuhkan pakar geologi, orang yang bisa menjelaskan di 323 tahun silam bagaimana kondisi secara kontural alamnya Kelampaian, bagaimana itu sejarah bisa sampai dari Hindi ke tanah Lok Gabang. Sejarahnya tidak tertulis. Yang terakhir, geographical. Ada 5 orang ini kita butuhkan. Apakah pian sudah salah satu atau kelima-limanya menguasai ilmu itu? Kalau tidak satu saja dikuasai dalam ilmu itu, apalagi sampai kelima-limanya pian kada tahu sama sekali, lebih sebaiknya pian bulikan. Ada sahabat debat ulun. Karena ulun melakukan riset dan sains tentang itu, kada sependar. Kada. Jadi ulun berpandar. Kalau pian mengatakan, wah Habib Hanafi jangan diasi, kada mengerti silsilah, mohon maaf, itu memang benar. Karena ulun kada pernah sibuk ngurus silsilah, jangankan ngurus silsilah orang, ulun aja kada tahu ulun ini anak cucu siapa. Karena bagi ulun kada penting. Mengertikah kita? Faya rabbi syar ribni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kasiri sadauhu. Jangan cuman paham terjemah, jangan cuman mengerti tafsir secara singkat, tapi pahami itu secara utuh. Apa? Tamparan. Ikam ketujuh bekaku merasa bangga karena ikam punya silsilah. Oke, kita mati nanti dihadapkan pada satu jembatan dan satu gerbang ditemukan dengan Rasulullah. Ketika kita bangga membawa gelar Rasulullah dengan gelar habaib, lantas kemudian nanti dipertemukan dengan baginda Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, ikam siapa? Ya Rasulullah, ulun cucu pian. Apa buktinya? Si Pulan bin si Pulan bin si Pulan bin si Pulan bin si Pulan. Oke, kalau ikam bangga dengan Pulan dan Pulan ikam, tuh Abu Jahal, tuh pada ikam, terdahulu pada ikam, bisi Pulan, aku kan aku membela. Apa kabar? Tapi kalau memang ikam anak dan cucu aku, kata baginda Rasulullah, tidakkah kamu mengerti dan faham sejarah ketika ruh di ujung hulkum baginda Rasulullah? Kenapa yang diteriakkan oleh Rasulullah kalimatnya ummati, 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 tidak terlafalkan kalimat ahlil baiti, ahlil baiti? Ini terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul baita wa yutahhirukum tathira. Rancak mengisahkan tuh, tapi kada paham juga. Kada usah.
tersalah undangan jar Pak Haji Nuripan sakit tadi tak undang orang pamamayan. Ulun kalau bicara tentang guru sekumpul indikasinya mengarah ke sana. Ulun bukan cuman siap mata menceleng, telunjuk siap menunjuk kadang. Karena sudah keterlaluan. Dan beruntung pian. Artinya pian didoakan oleh sidin. Memusuhi lon sidin tu rugi. Kenapa rugi? Man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Memusuhi waliku maka memusuhi lon aku. Jaga benar kapian memusuhi Allah. Harap benar kapian memusuhi Allah. Man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Bujur aja tu jar guru sekumpul lain wali. Guru sekumpul ikan padahan lan wali gampang siapa? Guru sekumpul orang mendengar ngaran sidin banyak nang maling ampih jadi maling. Orang mendengar suara sidin banyak orang nang kada Islam tertarik untuk belajar tentang Islam. Berapa ikung maling lawan berapa ikung penjudi nang mendengar ngaran ikam ampih taubat jadi sadar berapa ikung. Guru sekumpul lain wali sidin kada pernah menyerang ikam sekolah tinggi-tinggi berhimat ikam habisakan waktu sisa gesan menyerang sidin. Itu nangai membuktiakan sidin wali ikam kada. Sudah kan? Nah, itu aja. Ulun gak ada bisin apa-apa. Ulun cuman berharap berkat wasilah guru sekumpul ulun dapat berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Minta ridho, minta halal, minta ampun, minta maaf ulun dunia dan akhirat. Khususnya kepada para habaib, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita berbeda paham dan pendapat, guru sekumpul mengajarkan untuk inklusif, maka diamnya orang-orang yang ada di dalam lingkup sekumpul bukan berarti mereka tidak bisa menjawab pertanyaan pian. Tetapi guru sekumpul mengajarkan untuk menerima perbedaan dengan sikap rahmatan lil alamin. Pian untung ketika mencela guru sekumpul sidin membalas dengan bangun tengah malam. Pahamkah? Allahumma ufir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur umat sayyidina Muhammad. Di situ nang didoakan sidin kita guring benar sidin bangun. Kemudian sidin membimbing lawan kita dengan cara apa? Menyelamatkan khususnya bumi Kalimantan. Kada merasakah kita nih hidup di Kalimantan ini nyaman benar? Berusaha tulak jam-jam 10, asar sudah di rumah gak nal kayak orang juga. Bujur lah Pak Haji Pan. Pian mulai subuh sampai ke Imbah Isa lah turun berusaha. Kada. Tapi rumah pian ini ulun lihat lebih pada 15 juta harganya. Iyalah. Berkat siapa? Coba keluar pulau Kalimantan. Belum tentu kita bisa seperti itu. Karena apa? Guru sekumpul orang nang paham dengan tipikal umat Rasulullah bahwa kita ini kada tapi kawa kayak orang pina rajin menuntut ilmu terus kayak orang kada tapi kawa rajin beribadat, kada tapi rajin pina banyak beramal. Sidin memahami itu lalu menyelamatkan kita melalui 3 jalan tadi: mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnah, bermurah diri, bersodakoh, tak kumpul-kumpul, sholawat, tak kumpul-kumpul memuji Rasulullah. Karena ilmu amal ibadah kita kada ada, kalaupun ada rusak oleh penyakit karas bulu. Kenapa penyakit karas bulu? Sombong. Hanya pina nang sekolah 4-5 tahun begalar pina betangkal-tangkal lalu aja bulik pina kada menagur orang tua. Aduh sah bangga ikam tu iblis tu Quran taduhulu pada ikam inya tahu. Bangga ikam lah beilmu beramal beribadah aja kada kawa dibanggakan, apalagi sekadar betahta baharta beisi keluarga. Ijar Tuhan tu semuaan jangan kada izin aku ikam huruf alif aja gin kada kawa apa-apa. Napa habar? Pak tasilahu ilat Pak tak putar utak kada kawa ingat napa-napa biar nang bolang kayak kipas angin kayak salon ini ganalnya kada ada gunanya. Namun banggalon bolang tuh ke Mekah sana tukang sedot tinja nang sedot WC itu bolangnya bagus-bagus gana-gana. Bujur lah. Itu guru sekumpul orang nang kada membalas dengan keburukan tapi meniru akhlak Rasulullah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kada menggawi sesuatu, kada mengucapkan sesuatu bila kada petunjuk Allah. Guru sekumpul meniru akhlaknya Rasulullah, kada menggawi sesuatu dan kada memender sesuatu bila kada digawi oleh Rasulullah. Buktinya apa? Rasulullah dizolimi oleh umat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Angkat tangan, Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Guru sekumpul angkat tangan, Allahumma ufir li umat Sayyidina Muhammad. Diuluakan sidin pulang.
Napa nang didoakan sidin dilajari sidin astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nang didoakan sidin 11 kali imbah subuh johor asar maghrib isya di masjid di langgar di rumah-rumah bakal keluarga sembahyang berjamaah masing-masing sorangan. Ujar guru sok kumpul ikam nang sembahyang doakan ding sanak ikam nang lagi meminum minuman keras dibuncu-buncu pisang mahantam gadok tuh. Doakan ding sanak ikam nang lagi menggawi riba, doakan keluarga ikam nang lagi nya kada ingat lawan Allah dengan judi, zina, merampas hak orang. Doakan bubuhan mamarina ikam acil ijo mutmainah maisarah nang dudukan di teras-teras nang bila sudah sore tak kumpulan asik menggibah orang masalah orang balu berapa kali, masalah emas poles, masalah arisan kada sing bayaran, tapacul-pacul gigi palsu menggibahi orang. Doakan ujar guru ampuni mukminin mukminat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Napa pemandangannya nang terjadi hendak melihat faidah adanya hidup guru sakumpul saurang mah wali tuh faidahnya buntak orang Kalimantan nih pamabuk orangnya panjudi kadadakah banyak penzina banyak pemakan riba banyak tapi bila sudah terdengar habaib kada wani kayaknya kada wani ya. Tapi nilai imannya diselamatkan oleh astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat lalu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Kada sedikit di Kalimantan ini buntat pasar akhirnya menyudahi umur dengan mendekatkan diri kepada Allah berkat bimbingan doa wali ya. Nah ikam berapa buntat sudah na ikam taubat akan mah wali orang ikam padahal kada wali nyata sudah itu aja. Jujur kah? Dah sadang sudah parak johor. Ulun minta ampun maaf, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat. Ulun sudahi lawan pian sekali lagi terima kasih khususnya kepada Pak Haji Nur Irfan Shah dan minta ampun kepada para alim ulama dan habaib. Sebelum ulun tutup ulun minta doakan juga lawan pian mudahan diberikan kemudahan ulun memperjuangkan membangun pondok pesantren Firdaus.